Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 4 bulan yang lalu atau lebih 5 bulan atau 6 bulan, kita pernah melihat berita bahwa di Pasuruan ini ada seorang pribumi menikahi seorang Habibah. Karena saling cinta, mereka akhirnya menikah. Padahal di kalangan oknum Habibah Alawi ini tidak mengizinkan kalau Habibah ini menikah dengan pribumi seperti kita-kita ini. Terus akhirnya setelah mereka berdua menikah, si orang pribumi yang laki-laki ini didatangi oleh gerombolan dari oknum Habib ini dan konon disuruh mengembalikan istrinya ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, karena mungkin berpisah antara dua orang yang saling mencintai ini, akhirnya si Habibah ini tidak berumur, bahkan sebelumnya mengalami sakit yang disuruh mengobati ya si pribumi kita ini. Setelah sembuh kemudian dibawanya pulang lagi ke rumahnya orang tua si Habibah ini. Ini terjadi di Jawa Timur. Itulah sedikit kenapa kita mesti sadar bahwa ajaran-ajaran yang seperti ini tidak seharusnya ada di Nusantara. Nusantara ini milik kita, semua orang sederajat. Seorang perempuan dan seorang laki-laki kalau menikah, kalau saling cinta, itu apa salahnya? Tetapi dalam kasus yang ini, ada oknum Habib tertentu yang tidak setuju dan tidak rela kalau golongannya dinikahi oleh pribumi. Untuk singkatnya, marilah kita dengar ini video yang bagus dari Kiai Nur Ihya, itu yang memaparkan bahwa seorang ning atau putrinya seorang kiai di pondok pesantren ini, Kiai Ihya ini melarang jangan sampai dinikahi oleh oknum Ba'alawi. Karena apa? Maka nanti akan terjadi sesuatu yang merugikan dari pihak pondok pesantren yang ningnya ini dinikahi oleh oknum Ba'alawi. Ayo kita tonton bersama-sama. Sekali lagi, tolong ini nanti kalau ada yang memprotes saya karena mengangkat tema ini, ya saya akan kembalikan ke hukum sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya kenapa kok saya melarang para ning-ning putri dari para yai itu menikah dengan habaib. Lah habaib itu pernah mengatakan bahwa Syarifatu Habibah lah, ya bukan Syarifah lah. Habibah itu dilarang menikah dengan kiai sekalipun, dengan orang selain dari Habib, kalangan mereka sendiri. Kalau ada kiai berani menikahi wanita dari kalangan mereka alias Habibah, maka sama dengan zina dan tidak akan diterima semua amal ibadahnya kecuali berani bertaubat, dan obatnya akan diterima jika mampu mengembalikan keperawanannya. Ngomong opo itu adalah bagian daripada penghinaan. Kasta-kasta itu ada tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dilampaui oleh orang-orang biasa karena mereka orang-orang istimewa. Nantinya akan seperti itu. Bahaya hukum seperti itu jika diterapkan di Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nantinya manusia tidak sama itu. Walaupun perjuangannya, amal baiknya itu tak terhingga, sekalipun tetap akan kalah dengan yang namanya kasta. Kamu bukan kelas saya, kamu tidak cocok dengan keluarga saya. Masalah kafaahnya ini tidak dipertimbangkan sebagai syarat tidak mutlak, tapi akhirnya dijadikan sebagai syarat mutlak.
Ini yang tidak kita inginkan. Dan bahayanya akan ke depan terus ke anak turune. Nanti kalau ini didengar oleh keluarga besar Lirboyo dalam Peloso, alhamdulillah monggo disampaikan, tolong coba dipikir-pikir bersama. Kalau nanti ada keluarga Nabi yang ada di pondok situ, nanti akan santri-santri ini pasti akan minta berkah karena ini cucu Nabi gitu. Nanti anaknya lagi akan lebih dihormati daripada neng-neng yang hanya mendapatkan suami dari pondok pesantren yang bukan dari kalangan habaib. Beda, pasti beda. Penghormatan terhadap ustadznya pun tidak berdasarkan fastabiqul khairat, kemampuan, keilmuan, ya, tetapi berdasarkan pengkultusan. Ya, ini yang kita hindarkan. Nanti di pondok pesantren itu tidak menggunakan akalnya, akal sehatnya, tapi menggunakan hatinya. Padahal di masa-masa perkembangan otak seperti itu tidak boleh. Yang dikedepankan harusnya adalah akal sehatnya. Sehingga dengan akal sehat itu mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang haram. Kalau berdasarkan alam bawah sadar, maka opo jare yai, walaupun salah sekalipun, sing ndika iku yai, ya mesti kudu ditaati. Lah akhirnya akan jadi seperti itu. Ini yang tidak kita inginkan. Agama itu adalah agama yang berdasarkan ajaran yang ilmiah, berdasarkan dalil yang ada, tuntunan ilahiyah disampaikan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama yang ilmiah. Demikianlah kita sudah tonton bersama-sama video dari Kiai Nur Ihya ini. Pendapat teman-teman bagaimana klan Ba'alawi ini atau oknum Habib ini kadang-kadang memanfaatkan dengan menikahi seorang putri kiai yang punya pondok besar, itu dengan teknik lama-lama pondok tersebut diharap suatu saat akan menjadi miliknya. Makanya Kiai Nur Ihya melarang neng-neng putri dari kiai-kiai besar yang punya pondok pesantren untuk menikah dengan Habib Ba'alawi, karena dikhawatirkan suatu saat akan kecewa atau rugi, bisa jadi pondok pesantrennya akan direbut. Dengan begitu doktrin-doktrin dari Ba'alawi ini akan gampang sekali ditularkan kepada ribuan santri, bahkan santrinya ini nanti akan menjadi dewasa dan mempunyai putra, dan putranya ini bisa dikhawatirkan juga terpapar dari doktrin-doktrin yang tidak benar. Jadi pribumi kalau menikah dengan oknum Ba'alawi dianggap itu adalah perbuatan zina, doktrin yang tentu saja perlu kita pertanyakan pada agama Islam. Terserah pendapat teman-teman bagaimana, kasih komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi.